Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sosok seorang yang pernah diselamatkan oleh malaikat Jibril, namun malah membangkang dan berkhianat. Dia adalah Samiri. Samiri tak lepas dari Fir'aun. Zalimnya Fir'aun dan bejatnya kepemimpinannya memang sudah dikenal sepanjang sejarah. Sosok yang haus pengakuan dan kekuasaan ingin disebut Tuhan. Ini adalah raja yang berkuasa selama 66 tahun. Al-Quran menjelaskan rangkaian kekejaman yang pernah ia lakukan kepada umat manusia. Salah satu cerita paling membekas yakni bagaimana Fir'aun tega menghabisi nyawa bayi laki-laki yang hidup pada zamannya. Hal ini tercantum dalam firman Allah. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari mereka dan menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan. Sungguh dia termasuk orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 4. Kebijakan yang sewenang-wenang tersebut bukan tanpa alasan. Fir'aun merasa dirinya adidaya, berkuasa, dan tak ada seorang pun yang bisa bersaing dengan dirinya. Dia menganggap jika semua orang harus tunduk padanya. Namun pada suatu malam Fir'aun bermimpi. Mimpi tersebut ternyata cukup mengusiknya hingga ia menjadi penafsir mimpi dan peramal agar bisa menjawab teka-teki dalam mimpi tersebut. Dalam mimpinya Fir'aun melihat api yang berkobar hebat di Mesir. Rumah-rumah di Mesir terbakar musnah, tak tersisa. Salah seorang peramal juga menafsirkannya seperti ini. Nanti akan ada anak laki-laki yang lahir dari golongan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Fir'aun bergeming. Tentu heran bagaimana mungkin keturunan Bani Israel, kelompok yang kecil tersebut, bisa mengalahkan kekuatannya. Bagi Fir'aun, Bani Israel hanyalah butiran debu. Akhirnya karena penafsiran mimpi tadi, Fir'aun menjadi panik dan gelisah. Dia lalu memerintahkan pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa yang merupakan bayi Bani Israel beruntung saat dihanyutkan ke aliran sungai. Istri Fir'aun menemukannya di sungai. Kisah Samiri hampir sama dengan kisah Nabi Musa selamat dari aturan Fir'aun. Samiri memiliki nasib yang cukup baik karena ia ditinggalkan begitu saja di dalam gua. Nyawanya nyaris tak terselamatkan karena tak ada yang sadar akan kehadirannya. Apalagi posisi sendiri berada di dalam gua. Ternyata pertolongan Allah begitu dekat pada manusia, menyelamatkan Samiri. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi itu. Hingga akhirnya Samiri tumbuh menjadi dewasa. Hanya saja sikapnya menjadi sangat terasing dan tertutup. Ia lebih suka menyendiri dan malas bersosialisasi. Kalau istilah di zaman sekarang yaitu introvert atau antisosial. Begitulah Samiri menjalani hidup. Selain Samiri, ia juga memiliki nama Musa bin Safar. Sikap Samiri cukup pemilih dalam berteman. Satu-satunya menjadi teman atau circle pertemanan Samiri hanyalah kaum musyrikin yang menyembah patung anak sapi. Lama-kelamaan Samiri terpengaruh dengan lingkungan barunya. Perilaku Samiri sepertinya sangat pas dengan kutipan kata-kata di bawah ini. Perlihatkan aku teman-temanmu dan aku bisa jelaskan siapa kamu. Atau sebuah hadis yang populer, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi. Dan pandai besi pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya, atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi,
jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan baunya yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Terlanjur kepincut dengan anak sapi, kekagumannya terhadap sapi sudah membutakan hatinya. Alkisah saat rombongan Nabi Musa mampir di sebuah desa yang penduduknya menyembah patung anak sapi. Bani Israel bukannya tunduk dan menyembah Allah, namun malah meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan patung serupa. Wahai Musa, buatkan kami sesembahan seperti sesembahan mereka. Nabi Musa tentu geram. Bisa-bisanya mereka malah meminta hal yang Allah dan Nabi Musa benci. Namun Nabi Musa tak putus asa. Ia tetap mengingatkan kaumnya untuk terus mengingat Allah. Hanya saja Samiri sudah terlanjur cinta. Ia bahkan berjanji kepada Bani Israel bahwa akan mengajak mereka menyembah anak sapi. Tekad Samiri sangat kuat. Dia terikat pada tanah jejak kuda yang ia simpan dalam kantong tanah. Kemudian tanah tersebutlah yang nantinya dijadikan bahan pembuatan patung. Samiri pun menyusun rencananya. Apalagi Nabi Musa dikawarkan akan pergi selama 40 malam ke suatu tempat. Alhasil Samiri menjalankan aksinya. Ia menyuruh Bani Israel untuk mengumpulkan segala perhiasan emas, lalu dileburkan di atas api. Setelahnya lelehan emas ditaruh ke tanah jejak kuda Jibril yang ia simpan. Kemudian jadilah patung anak sapi itu sambil teriak dengan begitu girangnya tanpa ada rasa dosa kepada Allah, Jibril dan Nabi Musa. Bani Israel pun juga percaya saja dengan ritual yang dijalankan Samiri. Mereka semua lalu menyembah patung anak sapi selama Nabi Musa tak berada di wilayah tersebut. Tak lama kemudian Nabi Musa kembali mendengar kejadian yang sangat menghebohkan tersebut. Hati Nabi Musa tersayat. Ia tak menyangka kaumnya yang ditinggalkannya hanya beberapa hari saja, namun mampu membuat kerusakan begitu parah. Tak kuasa menahan kekesalannya, Nabi Musa mengusir Samiri dan menyeret patung anak sapi tersebut ke dalam api yang menyala. Tuhan buatan Samiri berakhir menjadi abu yang tak ada lagi nilainya. Abu itu pun dilemparkan ke laut. Samiri pada akhirnya meninggalkan rombongan dan kembali ke habitatnya semula sebagai seorang penyendiri. Tetapi Allah telah menyiapkan hukuman di dunia dan akhirat kepada sosok Samiri sampai dia menderita penyakit aneh, dan jika kulitnya disentuh maka ia akan merasakan panas serta meradang ke seluruh kulit. Seumur hidup Samiri harus terus mengulang kalimat, jangan sentuh saya karena telah syirik dan berkhianat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Samiri hanyalah salah satu dari sekian banyak sosok yang tak tahu berbelas budi, namun malah berkhianat kepada mereka yang membantunya. Kisah Samiri pun dicantumkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 85 sampai 51, yang artinya Allah menjawab, sesungguhnya kami telah menguji umatmu saat kamu tidak ada, dan Samiri telah menyesatkan mereka. Maka Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih. Dia berkata, wahai umatku, bukankah Tuhanmu telah memberikan janji yang baik kepadamu? Apakah ketidakhadiranku sudah terlalu lama bagimu? Atau apakah kamu menghendaki murka Tuhanmu menimpa kamu sehingga kamu mengingkari janjimu kepadaku? Mereka berargumentasi, kami tidak mengingkari janji kami kepadamu atas kemauan kami sendiri, namun kami disuruh memikul beban emas perhiasan rakyat, kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan begitu pula Samiri. Kemudian dia membuatkan bagi mereka patung anak lembu yang mengeluarkan suara lengkingan. Mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa lupa di mana itu. Tidakkah mereka melihat bahwa hal tersebut tidak memberikan tanggapan termasuk mereka?
dan tidak pula dapat melindungi atau memberi manfaat bagi mereka. Harun telah memperingatkan mereka sebelumnya, "Wahai umatku, kamu hanya sedang diuji oleh hal ini, karena sesungguhnya satu-satunya Tuhanmu yang Maha Pengasih. Jadi ikuti aku dan patuhi perintahku." Mereka menjawab, "Kami tidak akan berhenti menyembahnya sampai Musa kembali kepada kami." Tadi berisi pembelajaran tentang hidup dan pentingnya menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, apakah kalian memiliki sahabat yang sama seperti Samiri? Seperti kacang lupa pada kulitnya? Semoga tidak. Demikianlah kisah untuk kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.